Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia menyesal dengan perpisahan ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen tahu aja lah gitu ya, sebenarnya dia tuh seperti ini, atau mungkin sebenarnya dia tuh ketika perpisahan ini tuh ada penyesalan nggak sih gitu, atau malah sebaliknya gitu, atau apakah memang dia saat ini sudah bahagia ataupun malah sebaliknya. Jadi kita akan lihat ya, sebenarnya penyesalan itu, perpisahan itu membuat dia tuh menyesal nggak sih gitu, perpisahan antara kalian. Jadi jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini tema kita tentang apakah dia menyesal dengan perpisahan ini. Jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya di sini tuh ada sesuatu kayak rasa yang bisa dibilang sedih, terus lagi mungkin kecewa ya, yang sangat amat dalam dari diri kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa kamu tuh udah cinta banget sama dia, kamu udah memberikan setulus hati, sekuat tenaga apapun kamu berikan, kayak berjuang banget untuk dia gitu, tapi dia malah ninggalin kamu, dia nyelingkuhin kamu, atau mungkin dia mengkhianati kamu. Jadi kayak ngerasa benar-benar masih ada rasa sedih atau kecewa yang sangat amat terdalam dari diri kamu di sini ya. Dan di sini juga yang aku lihat dia itu kayak ada penyesalan sebenarnya gitu atas perbuatan dia, atau mungkin atas tindakan dia gitu, karena di sini di saat ini posisi dia tuh lagi kesepian gitu. Jadi penyesalan itu ada ya sebenarnya ya, ketika udah beberapa bulan, beberapa tahun dia meninggalkan kamu demi orang lain bisa jadi, atau mungkin dia pergi tanpa kejelasan. Jadi kayak ngerasa ada penyesalan, dan saat ini pun dia tuh kayak kehilangan sosok kamu gitu. Dia ngerasa kesepian di sini gitu. Dia ngerasa seperti sedih gitu. Jadi di sini yang aku rasa dia ini kayak tidak ada seseorang yang mau mendengarkan cerita dia, yang mau nanya dia lagi di mana, sudah makan atau belum, lagi ngapain, atau mungkin seperti orang yang perhatian banget itu tidak ada ke dia. Mungkin dia sekarang memang lagi deket sama seseorang yang lain ya, bisa dibilang, atau mungkin orang yang membuat perpisahan antara kalian, atau orang ini tuh dia lagi deket sama orang ini, dia memilih pergi sama orang ini mungkin gitu ya. Yang tadinya dia itu pergunakan orang ini untuk sebagai seseorang yang bisa dibilang mengisi kekosongan untuk dia, yang dia pikir akan lebih baik adanya orang itu gitu. Tapi ternyata orang ini tuh yang ada deket dia ini, yang saat ini sama dia tuh nggak lebih baik dari kamu gitu, karena dia ngerasa nggak ada kecocokan gitu, karena pasangan barunya dia ini tuh kayak lebih ke cuek gitu, terus lagi kayak tidak peduli banget ke dia gitu, dan tidak seperti saat sama kamu gitu. Jadi penyesalan itu ada ketika dia ngerasa dia ngejalani hubungan sama orang baru ini, atau mungkin pasangan dia ya, yang dia pergi ninggalin kamu demi orang baru ini. Dia tuh kayak ngerasa awalnya tuh asik gitu, dia ngerasa orang ini tuh buat dia tuh nanti lebih baik gitu, lebih bahagia, ngerasa bener-bener dicintai. Tapi kenyataannya di sini orang yang dia anggap, orang yang dia pilih, orang yang dia puji-puji itu akan lebih baik dari kamu, kenyataannya dia nggak lebih baik dari kamu gitu. Jadi mungkin dia mengambil keputusan atau melangkah ingin meninggalkan kamu demi orang lain, atau mungkin ingin meninggalkan kamu tanpa kejelasan. Ini dia pikir akan lepas dari
belenggu, atau mungkin dia akan lepas dari kesusahan gitu. Kayak dia tuh, menurut dia tuh kamu tuh kayak, bagi dia tuh seperti sosok orang yang pembawa sial gitu. Jadi dia kayak berpikir seperti itu gitu. Jadi alasan dia pergi dari kamu itu dia ngerasa ketika dia pergi dari kamu dia akan lebih bebas, dia akan bahagia, dia nggak akan ngerasain sial terus. Tapi kenyataannya malah kebalikannya gitu. Malah di sini dia benar-benar mendapatkan kesialan gitu. Karena tentang perasaan, tentang orang terdekat gitu, apalagi tentang dirinya gitu. Jadi kayak masalah tuh nggak pernah habis ya, bertubi-tubi selalu datang. Dan di sini juga yang aku lihat, dia tuh nggak mau sebenarnya balik lagi sama kamu ya, karena dia sangat banget menjaga gengsi dia ke kamu ya, karena kan dia yang mutusin atau dia yang ninggalin kamu. Jadi dia kayak ngerasa nggak akan mau bilang ayo kembali, atau dia akan berjuang atau berusaha untuk nemui atau komunikasi, karena dia nggak mau dibilang plan. Jadi keinginan untuk kembali itu nggak ada gitu, cuma penyesalan ada aja di sini ya. Tapi penyesalan ada, cuma karena gengsinya besar, jadi lebih baik dia kayak menderita daripada harga diri dia jatuh ya. Sebenarnya dia tuh di sini kangen sama kamu, dia rindu gitu, tapi dia lebih ke menahan aja. Jadi penyesalan ada, cuma ingin kembali niat dia tidak ada. Walaupun saat ini dia tuh kayak ngerasa hubungan dia sama pasangan dia saat ini tuh kayak karma untuk dia gitu. Jadi kan dia tidak menghargai pasangan, atau mungkin tadinya dia tidak pernah menghargai kamu. Saat ini dia dapatkan sesuatu yang tidak dihargai juga oleh pasangannya gitu. Jadi yang aku lihat di sini, dia tuh kayak mencoba untuk memperlihatkan bahwa dia tuh baik-baik saja, dan bahwa dia itu lebih bahagia bersama pasangan barunya gitu. Dia pura-pura di sini sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya dia tuh pengen banget komunikasi dan kayak bilang bahwa dia tuh kangen sama kamu dan ingin cerita gitu tentang dia sekarang, tentang kondisi dia sekarang. Mungkin kamu itu saat sama dia tuh jadi pendengar yang baik ya. Mungkin kamu sosok orang yang bisa dibilang mampu mendengarkan dia, mampu apa namanya, seperti memberikan solusi, kayak kamu peduli banget ke dia. Jadi kayak pengen cerita sama kamu tentang dia sekarang, cuma dia nggak mau ditertawakan oleh kamu gitu, karena kayak karma di sini, karma atas perbuatan dia ke kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak ngerasa masih sakit hati, kamu kayak kecewa banget sama dia, masih ada keterlukaan. Karma itu sudah ada sama dirinya, buktinya saat ini dia tidak mendapatkan kebahagiaan, padahal yang aku lihat mungkin pasangan dia saat ini tuh cuma menyeimbangkan dia aja. Kalau dia nggak peduli ya otomatis siapa sih yang mau peduli sama dia gitu. Kalau dia tidak, bisa dibilang tidak apa namanya, tidak perhatian, ya mana maulah orang untuk perhatian. Yang pas pula dia mendapatkan pasangan yang bisa dibilang sama persis sifatnya sama dia, jadi sama-sama gengsi itu. Jadi kayak ya sekarang pasangan dia tuh cerminan dia. Jadi apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, yang akan dilakukan juga oleh pasangan dia saat ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman yang kayak merasa dia tuh menyesal. Iya, di sini menyesal dia dengan perpisahan ini. Cuma kalau untuk kembali tidak ada niat dari dia. Cuma ingin komunikasi, pengen bilang bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Itu aja keinginan dia. Di sini pun dia kayak menunggu ya, seperti kayak kamu bisa komunikasi dia, tanya kabar walaupun saat ini kalian sudah selesai. Dia kayak ya sebenarnya ada keinginan ingin memulai hal baru, atau mungkin seperti apa namanya, hubungan baru sama kamu, seperti komunikasi baik, tapi nggak ada niat untuk balikan ya, untuk kembali ya di sini. Cuma pengen komunikasi karena dia butuh teman curhat sosok kamu gitu. Kamu orang yang bisa dibilang ya itu tadi, kamu tuh membawa sebuah kenyamanan, tetapi yang dia rasakan itu kesialan, karena dia ngerasa nggak pernah bersyukur ya atas nikmat atau apapun yang diberikan gitu. Jadi tipe orang yang tidak bersyukur gitu. Jadi sebenarnya pengen komunikasi, pengen cerita tentang kondisi keadaan, cuma karena gengsi dia lebih menahan, dia lebih kayak biarlah menderita daripada tidak, daripada harus komunikasi dan dia harus merendahkan harga diri dia gitu. Jadi sebenarnya ada menunggu seperti kamu biar untuk komunikasi atau apalah gitu ya.
menunggu kabar-kabar kamu gitu sebenarnya. Cuma ya itu tadi, dia cuma bisa menunggu diam gitu, dan tidak ada tindakan untuk dia kembali atau komunikasi kamu gitu. Kalau memang kamu nggak komunikasi, dia nggak akan komunikasi kamu gitu. Jadi lebih ke gengsi gitu. Jadi penyesalan itu memang datang ketika kita memutuskan sesuatu. Makanya ketika kita memutuskan sesuatu itu harus dipikirkan dengan baik, dipikirkan dengan matang gitu. Salah nggak kita ambil tindakan seperti ini gitu, salah nggak kita memilih langkah seperti ini, karena yang akan menjadi korban itu perasaan. Makanya di sini kita dalam memutuskan sesuatu itu dipikir-pikir terlebih dahulu agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak salah mengambil keputusan gitu. Dan seperti ini ya akhirnya gitu. Ketika seseorang yang sudah pergi, ketika kita memutuskan seseorang itu untuk pergi dari kehidupan kita, akhirnya kita akan menyesal atas perbuatan kita ke dia, ke orang itu. Makanya buat teman-teman yang saat ini, tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Apapun bisa terjadi, asal memang ada kemauan dan keinginan kita untuk benar-benar mau berusaha lah gitu. Karena tidak ada usaha atau doa yang mengkhianati hasil ya. Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan kita tentang apakah dia menyesal dengan perpisahan ini. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, ya tetap semangat. Mudah-mudahan kamu bisa bahagia tidak bersama dia. Mudah-mudahan kamu bisa melanjutkan hidup tanpa dia, dan mudah-mudahan kamu bisa bahagia tanpa dia ya. Kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Ya, buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Dan kartu perlu saya ingatkan, energinya banyak orang, jadi kalau nggak cocok di kamu berarti ini bukan untuk kamu ya. Kita akan lihat prediksi zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 4 zodiak yang cenderung, tapi bisa untuk zodiak lainnya. Lebih cenderung di 4 zodiak ya. Ada Cancer, ada Leo, ada Libra, dan terakhir Aquarius. Aku ulangi 4 zodiak yang cenderung. Tapi bisa untuk zodiak lainnya. Terus di sini yang pertama ada Cancer, ada Leo, ada Libra, dan yang terakhir ada Aquarius ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.